dikalikan persentase pemakaian solvent. Kita mau pakai yang berapa? Kemarin tuh rumusnya gimana sih? 15 sampai berapa? Rumus yang kita pakai kemarin 15 sampai berapa? 15 sampai 20%, Pak. 15 sampai 25 ya. Kenapa ada range? Memang solvent itu bisa berubah-ubah pemakaian. Tapi kita sepakati kemarin menggunakan 15 ya. 15% ya. Cukup jelas, Ilhan? Cukup, Pak. Cukup jelas. Ini saya coba dulu dihitung. Oke, yang lain ada pertanyaan? Ini belum hadir semua masalahnya. Baru masih cukup banyak kurangnya ya. Novana gimana? Bisa menghitung, dapat berapa hasilnya? Setelah masuk harga tinta dan solvent. Per piece kemasannya dapat berapa rupiah harganya? Mana Novana? Novana? Iya, Pak. Hasil hitungan Novana berapa dapatnya? Udah dihitung sampai harga solvent belum, Novana? Lagi mau ngitung, Pak. Oh, kok lagi pada hitung? Harusnya dihitung kemarin ya. Sekarang ini kita akan bahas totally setelah harga material bahan baku, harga tinta, sama harga solvent. Setelah itu Udah kita akan nih, Pak. Udah dapat berapa Novana? 508.000, Pak. Apanya? Ini pertanyaan Bapak, harga per piece kemasan. Harga per piece kemasannya Novana dapat berapa? Belum sampai ke sana Novana. Udah sampai sana belum? Hitungnya. Yang kemasan gula aren kemarin. Pak, tadi jumlah tinta dikali 15%, Pak. Ya, itu pemakaian tintanya. Jadi total 1 sampai 5 di total misal dapat berapa ratus kilo. Itu kita kalikan 15%. Nah, 15% itu jumlah pemakaian tinta. Misalnya pemakaian 100 kilo, kali 15% kan berarti 15 kilo ya. Itu berarti 15 kilo kita pakai untuk solventnya. Gitu Ilhan. Oke, Pak. Makasih, Pak. Kalau Mahathir apa Bang Mahathir? Pak, kenapa, Pak? Hitungan per piece kemasannya dapat berapa? Kalau sama solventnya itu jadi 104, berapa ya? Rp104,79 sih. 104,79. Harga solventnya sendiri berapa dapatnya? Harga solventnya 508.925,85. Kalau per piece kemasannya? Kalau kemasannya, kalau udah sama solvent jadi 104,79. 104,79. 78. 78. Enggak, yang Bapak tanyakan tuh harga per piece kemasan kalau hanya solventnya aja ada berapa? Ini kan total ya, 104,78 itu kan total ya. Total dari bahan baku utama sampai bahan baku terakhir ya. Bener ya, Matir? Iya, Pak. Oke, coba kalau dipilah deh, misalnya harga PET berapa dapatnya?
Saya PET harganya dapat 18.713.619. Oh, enggak, perkemasannya ya langsung ke perkemasan. Saya belum hitung sih Pak kalau ke perkemasan Pak. Soalnya saya Oke. tambahin dulu baru dibagi. Oke. Jadi ada yang berbeda nggak sama Mahathir? Ardi dapat berapa Ardi? Ardi udah hadir belum? Sawung gimana Sawung? Udah dapat belum angkanya? Jadi teman-teman selain dapat total juga teman-teman harus tahu harga per piece kemasan setiap bahan baku ya. Tujuannya untuk kontrol aja ya. Biar teman-teman bisa tahapannya tuh tahu, oh kalau hitungan untuk bahan material PET-nya aja untuk kemasan sekian, harganya berapa duit ya. Terus untuk kemarin komposisinya LDVE berapa duit ya. Terus baru masuk ke tinta gitu Mas. Ada yang berbeda atau ada yang sama Mahathir? Mahathir dapat 104,78. Saya beda, Pak. Respon dari berapa? Itu yang harga petnya kan, Pak ya? Enggak, totally. Ini udah totally. Totali semuanya. Ya, Sama di satu nama solvent nggak, Pak? udah masuk solvent. Kalau udah sama solvent itu, ntar dulu, Pak. Saya cuma dapat ini sih Pak, jadinya 52.039.824. Bedanya jauh banget Pak sama Mahathir. 52 itu harus dibagi ini dulu dong. Per kemasannya berapa? Kalau Kan misalkan kemasannya itu setelah Dibagi- disatu harga solvent, dibagi 500.000. iya. Nah Dapat itu jadi berapa? 4,07. Berapa? 104 Pak, 0,079. 104,079. Iya Pak. Oke. Nah, ini 104-nya sama ya. Mahathir juga tadi 104,78. Cuman nolnya ini ada nol nggak Mahathir? 0,78 apa 78? Oh, ini ada nolnya apa berapa Pak? Ada nol. Oke. Iya Pak, ada nolnya Pak. 078, 079. Dekatin lah ya. Terus yang lain, Novana dapat berapa Novana? Novana Zahria masih menghitung ya. Ilhan dapat berapa Ilhan? Saya dapat saya ngitung 5 tinta itu semuanya itu 202, Untuk tinta per piece atau total itu? total 5 tinta Pak. 202. Kayaknya kok terlalu mahal ya. Kalian ada yang keliru deh Ilhan. Ya. Iya makanya Pak aku bingung yang lain pada sama saya beda gitu Pak. Dicek lagi dari atasnya. Dari materialnya udah bener belum? Materialnya sendiri berapa? Kalau PET sama LDPE per piece-nya berapa? Ilhan Saya apanya? per kemasannya 38,5 Pak. Keliru itu Pak. Jadi hitung lagi ya. Ada yang salah tuh pasti. Maka, Ya. Pak. Selain itu ada yang berbeda lagi? Sawung gimana Sawung? Sawung? Ini yang lain pada kemana Masih ini? ngitung Respon Pak, sebentar Pak. Ini baru 19 orang, berarti ada 7 orang lagi yang nggak masuk. Ini. Nggak masuk atau gimana? Respon dari?
Bapak absen ya, sambil teman-teman selesaikan dulu ya, sambil Bapak absen ya. Adinda? Adinda hadir? Hadir, Pak. Alfa? Hadir, Pak. Alfa mana Alfa? Join Saya, sama Pak. Ibnu? Iya. Iya, Pak. Oke. Ardi? Ardi? Hadir, Pak. Cynthia? Hadir, Pak. Ibnu? Hadir, Pak. Ilhan? Ilhan Tirza Hadir, hadir. Pak. Keisha? Keisha? Keisha Dila Zahra? Belum hadir ya? Matir hadir. Reva? Muhammad Reva Al-Ghifari? Hadir, Pak. Itunya, maaf Pak, saya di itunya Ardi. Oke. Saya HP saya ini Pak, kuotanya habis. Oke. Muhammad Ridho? Ridho? Kemarin sih bilangnya tuh ini sih Pak lagi keluar kota, tapi saya nggak tahu dia udah izin apa belum sama dosen-dosennya gitu. Belum. Kemarin nggak masuk juga di pelajaran lain? Iya Pak. Oke. Oke. Rival? Hadir, Pak. Novana hadir. Novia? Hadir, Pak. Nur Alifa? Hadir, Pak. Putri? Aulia? Hadir, Pak. Rabani? Hadir, Pak. Rashid? Rashid hadir. Wandari Rashid nggak hadir juga? Reswandari, oke. Saniyatul? Hadir, Pak. Sawung hadir. Hadir, Pak. Sefiana? Talia? Hadir Pak. Tiara? Hadir, Pak. Zahira? Hadir, Pak. Zahra? Hadir Pak. Zirhan? Hadir, Pak. Oke, ini teman-teman ada di kampus atau di rumah ini? Di rumah, Pak. Di rumah. Di rumah Pak. Oke. Oke ya, teman-teman. Kita akan masuk ke perhitungan berikutnya ya. Perhitungan berikutnya itu tentang perhitungan angkor coating sama adhesif ya. Nah, kemarin kan kalau soal kita itu hitungannya kan prosesnya apa nih, teman-teman? Kalau untuk urutan prosesnya apa? Kalau untuk gula aren dengan komposisi PET 12 LLP 30. Itu masuk laminya apa? Masuk proses apa? Lami extrude atau lami dry? Dry lami, Pak. Dry lami ya. Jadi ngitung pemakaian material LDPI-nya juga kita menggunakan dry lami ya. Kemarin rumusnya gimana? Pemakaian lebar bahannya? Kalau untuk dry? Masih ingat nggak? Rumus pemakaian bahan dry. Kalau prosesnya dry itu bahan keduanya itu harus bisa sama ya, bisa kurang bisa lebih ya. Rumus kemarin ya, kemarin teman-teman pakai sama ya, minimal sama lah. Kalau lebih sayang ya, akan kebuang, jadi cost akan mahal. Sama atau kurang, kalau mau lebih efisien itu teman-teman bisa mengurangin pemakaian lebar bahannya ya, tapi nggak boleh lebih kecil dari bahan printingnya ya. Nah, sekarang kita akan coba masuk ke komponen biaya berikutnya.
yaitu adhesif sama anchor coating ya. Ada yang mau ditanya? Ada yang tahu nggak bedanya adhesif sama anchor coat? Pernah dengar istilah itu? Di pelajaran fotografer Pak Inga sudah pernah belajar belum? Pernah dijelasin sih, Pak. Tapi kayak lupa. Pernah dijelasin ya. Jadi intinya untuk menempelkan bahan, ini kan komposisi bahannya kan PET sama LDVE kan ya. Nah di flexible packaging itu untuk menggabungkan antara 2 film atau 3 film atau 4 film, biasa menggunakan adhesif atau anchor coat ya. Nah itu tergantung prosesnya. Nah kalau dry kita sebut adhesif ya, kodenya itu AD ya. Kalau dry. Kalau extrude itu disebut anchor coat ya. AC, kita singkat AC. Jadi kalau teman-teman lihat di komposisi struktur yang pernah Bapak bagikan itu kan ada setelah misalnya ada PET, AD atau AC baru masuk bahan berikutnya ya. Nah, itu menunjukkan pemakaian lem yang digunakan ya. Adhesif atau anchor coat ya. Sampai ini cukup jelas, teman-teman? Bisa menangkap nggak? Siapa? Ya, itu adhesif atau anchor coat itu digunakan berbeda ya. Kalau anchor coat itu digunakan untuk extrusion laminating, AC ya. AC itu selalu, kalau ada kode AC, itu selalu extrude laminating. Biasanya kalau di packaging ya, di perusahaan-perusahaan besar itu, atau perusahaan yang udah punya sistem, dari R&D-nya akan menerbitkan spek produk ya. Nah, spek produk itu ada yang lengkap, bisa misalnya kayak PET, misalnya yang gula aren ya, PET, AD, LLDPE. Itu menunjukkan prosesnya, kita langsung bisa tebak, oh ini prosesnya masuk ke laminating dry. Tapi ada juga yang hanya kodenya PET, LLDPE. Nah, di sini sebagai teman-teman yang udah belajar tentang perhitungan atau pelajaran tentang planning ya, di sini teman-teman harus bisa membaca nih, oh ini kalau komposisi PET, LLDPE itu masuk proses mana? Ya, apakah extrude atau dry? Atau misal komposisinya fat, PE, alu misalnya ya. Nah itu masuk mana tuh? Ini tanpa kode, tapi kalau ada yang udah lengkap ngasih kode, dia akan ngasih tahu fat, kalau yang itu ya, AC, PE, sama alu. Nah itu berarti dia masuk ke proses extrude laminating ya. Tapi kalau dia fat, AD, LDPE misalnya, itu dia masuk ke proses dry. Nah itu jelas ya, teman-teman bisa baca dari kode AD atau AC. Tapi kalau yang tidak ada kode AD sama AC-nya, teman-teman harus bisa baca sesungguhnya. Lihat dari struktur bahan yang dipakai ya. Apakah dia masuk dry atau masuk extrude, teman-teman bisa baca sesungguhnya. Dia menggunakan, kalau bedanya extrude sama dry, apa tuh? Teman-teman masih kan nggak? Kodenya di mana? Untuk membedakannya. Cara membedakannya. Misalnya nih, Bapak kasih contoh ya, biar enak. Ya, bentar, bentar ya. Wow. Sebentar, Bapak.
Bentar ya teman-teman. Ya, misalnya komposisinya kita tulis aja ya, biar itu kelihatan nggak slide PowerPoint-nya? Enggak, Pak. Kelihatan. Belum, Pak. Belum ada. Ada ya. Assalamualaikum Bapak. Maaf Pak, Iya. saya hadir Pak. Keisha Pak. Siapa nih? Yesnya dari mana? Saya tadi dari kamar mandi Pak. Habis ya. Oke. Ya. Kasih Pak. Ya. Udah kelihatan? Belum, Pak. Belum. Oh, kok nggak ada? Kenapa nggak mau tampil ya? Ada. Belum, Pak. Sorry. Iya. Ya, sorry nih, komputernya lagi bermasalah nih. Jadi teman-teman bisa baca yang Bapak share waktu kemarin ya tentang spek produk tuh ya. Di sini kan ada ya, pernah Bapak share itu tentang struktur komposisi produk ya. Lamy substrate composition ya. Nah, di situ kan ada macam-macam ya tentang jenis-jenis kemasan ya. Nah, itu kalau teman-teman lihat dilihat substrate composition, itu kan ada PET, ink, AC, PE, lithopaper ya. Itu menunjukkan proses kalau AC itu extrude ya. Kalau di situ ada AD, itu berarti masuk misalnya nylon, ink, AD, LDPE itu masuk dry ya. Kalau tuh yang udah lengkap ya. Tapi teman-teman juga harus bisa baca ya tanpa kode AC atau AD. Dari struktur produknya teman-teman bisa menentukan ini prosesnya masuk ke extrude atau dry ya. Bisa nggak teman-teman membedakan kapan dia masuk extrude, kapan masuk dry? Nggak tahu, Pak. Ya, itu nanti perlu latihan ya teman-teman. Perlu latihan dalam arti teman-teman harus sering membaca struktur produk. Cuman bedanya yang teman-teman harus bisa bedakan itu bedanya extrude sama dry itu apa kemarin? Dari Kalau sisi proses. dry itu penggabungan film to film, Pak. Kalau Oke. extrude itu menggunakan biji plastik. Oke, ya. Kalau itu udah cukup. Ada yang mau melengkapin tambahan dari Ilhan? Ada yang mau menambahkan? Itu hampir benar ya, tapi belum sempurna nih. Ada tambahan lagi. Tadi the film to film itu dry, benar. Terus film to biji plastik, itu extrude itu cukup benar juga. Nah, ada yang di extrude itu, kalau dry itu hanya dapat menggabungkan dua film ya. Misalnya film PET sama LDPE. Nah, tapi kalau extrude itu bisa menggabungkan lebih dari dua film ya. Misalnya komposisinya ada PET, PE, ada alu. Nah, itu bisa sekali jalan tuh kalau di extrude. Kalau dry nggak bisa. Dia hanya bisa menggabungkan PET sama PE-nya aja. Film to film ya. Nah, kalau extrude bisa PET, PE, alu. Nah, di sini yang film itu kan PET sama alu ya. Nah, di tengahnya itu ada PE. Itu biji plastik yang dicairkan. Itu kita sebut tie layer ya. Tie layer ya. Yang diapit antara PET, PE, sama alu. Ya. Tadi film to film dry, film to PE atau biji plastik, benar, itu extrude. Nah, ditambah lagi extrude itu punya kelebihan, dia bisa menambahkan film yang lain. Jadi lebih dari 2 ya. Bisa kalau sekarang itu bisa sampai 5, 6 ya. 6 proses karena di extrude-nya itu biji plastiknya itu bisa beda-beda. Bisa masuk campuran PE, bisa masuk campuran PP,
EA, macam-macam ya. Sampai sini cukup jelas bedanya extrude sama dry? Jelas, Pak. Jelas ya. Itu yang pertama untuk dari sisi proses ya. Nah, kalau dari sisi pemakaian lebar bahan, masih ingin nggak kemarin? Ada yang ingin nggak dari sisi pemakaian lebar bahan? Karena kita kalkulasi itu kan menghitung pemakaian bahan ya. Jadi teman-teman kalau untuk dry tadi kan udah Bapak sebutkan juga pemakaian lebar bahannya itu bisa sama, bisa lebih, bisa kurang ya dari bahan printingnya ya, bahan printingnya berapa? Nah itu teman-teman bisa sama, bisa kurang, bisa lebih. Tapi lebih jarang dipakai kecuali terpepet nggak ada bahan kita bisa menggunakan lebar bahan yang berbeda. Tapi umumnya sih dua yang dipakai, sama atau kurang. Sama atau kurang ya. Kurang dari bahan lebar bahan pertama ya. Misalnya bahan lebar pertamanya di gula aren kemarin menggunakan lebar bahan berapa? Teman-teman menggunakan lebar bahan berapa gula aren yang kita bahas sekarang? 990 mm. 990 mm. Ardi menggunakan lebar bahan berapa LDPI-nya? Sama kayak lebar bahan Pertama, PT-nya, Pak. Ya. Nah, teman-teman kalau untuk lebih efisien untuk menghitung, misalnya untuk menghitung cost-nya biar lebih murah lagi ya, biar cost per unitnya lebih jatuh, lebih murah dari harga kalau kita menggunakan 990, kita bisa menggunakan bahannya itu lebih kecil dari 990 ya. Kemarin itu mungkin bersihnya berapa tuh Ardi? Berarti 96 ya. 960 ya, benar ya? Iya, Pak. Nah, 960. Jadi teman-teman bisa menggunakan antara dia harus lebih lebar dari 960 tapi ya. Tidak boleh lebih kecil dari 960. Harus minimal lebih lebar dari bahannya tuh minimal 10 mili lah. Tapi umumnya yang dipakai antara 10 sampai 15 mili ya. Jadi bisa menggunakan 970 atau 975 kalau mau menghemat ya. Kalau teman-teman menginginkan cost-nya itu lebih murah lagi, teman-teman bisa menggunakan itu. Ya, dua alternatif itu bisa dipakai. Jadi dia lebih lebar dari 960 minimal 10 mili. Ya bisa 10 mili sampai 20 mili lah umumnya dipakai itu. Jadi bisa 970 sampai 980 bahan yang kita gunakan ya. Alternatif kalau kadang-kadang di stok PPIC nggak ada bahan lebar segitu, kita bisa menggunakan yang lebih kecil ya, atau yang lebih lebar. Tapi kalau lebih lebar pasti cost-nya akan lebih mahal ya, jatuh produknya akan lebih mahal. Nah itu nanti kita bisa jual nggak ke customer ya. Terus ya dari sisi pemakaian bahan, tadi dari sisi proses ya. Nah sekarang kita akan coba masuk ke perhitungan perhitungan adhesif ya, adhesif sama anchor code ya. Nah, dicatat ya rumusnya ya. Kalau anchor code ya itu gramatur yang dipakai per square meternya GSM-nya 0,3 sampai 0,5 GSM ya per square meter ya. 0,3 sampai 0,5 untuk extrude ya. Nah, tapi berbeda untuk dry. Dry itu hitungannya bisa 1 sampai 8 gram per square meter tergantung produk yang kita gunakan ya. Bapak kasih contoh nih. Misalnya makanan ringan ya, kayak snack-snack ya, kayak ciki atau kopi ya. Kopi itu komposisinya umumnya kan ada PET, CPP matte ya, benar ya? Ada yang masih ingat? Komposisi kopi apa biasanya? Kopi kayak kopi ABC gitu. Di struktur produknya apa? Di sini ada PET, ink, AC, PE, ada yang menggunakan alu, ada yang menggunakan OPP matte ya. Tergantung dari kopi yang kita pakai ya. Nah, kita ambil contoh lah misalnya, komposisinya PET, yang pertama itu AC, PE 15, alu 7, AC, PE 25. Teman-teman buka ini enggak?
yang Bapak kirim kemarin, itu tentang apa? Produk struktur composition material. Iya Pak, lagi buka pas saya. Lagi buka ya. Kita coba lihat yang di copy deh. Yang di copy itu kita ambil contoh yang dari copy. Ya, di situ ada PET, ink, AC, PE15, ALU7, AC, PE25. Nah, ini teman-teman kalau udah lihat. Iya Pak. Ya, kalau dilihat dari komposisi yang pertama itu ya, dia masuk ke prosesnya itu cetak dulu, masuk ke extrude, dia akan menggabungkan PET sama PE sama ALU. Tapi di situ ada adhesifnya, ada angkor coat ya, ada angkor coat, sorry. Angkor coat. Itu pasti dia masuk ke proses extrude laminating ya. Benar ya? Nah, proses berikutnya dia masuk ke extrude lagi, di situ dia menggunakan angkor coat PE 25 ya. Berarti dia masuk ke extrude lagi. Ya, teman-teman, jadi bisa nanti kalau dapat komposisi seperti ini, teman-teman harus bisa baca nih, dia masuk kemana nih, ya. Kalau ini udah jelas nih, ada kode-kodenya, ada AC, ada AD, ada AD ya, ada AC, ada AD. Jadi teman-teman langsung bisa baca, kalau AC dia masuk ke extrude, kalau AD dia masuk ke dry laminating. Tadi ya 0,3 sampai 0,5 GSM ya, gram per square meter untuk extrude laminating ya. Extrude laminating memang dia lebih kecil pemakaian gramaturnya, karena di situ ada dia nanti ketemu ink ya, ink ketemu angkor coat, ketemu bahan berikutnya ya. Bahan berikutnya bisa alu, bisa paper, bisa LDP, macam-macam lah. Tapi yang pasti dia PET, ada inknya ya, ada tinta yang dicetak, di situ ada angkor coat, ada PE, atau ada bahan ketiganya apa. Nah, kalau dry, tadi Bapak bilang 1 sampai 8. Umumnya sih 1 sampai 6 lah, 8 jarang banget ya. Jadi 1 sampai 6 gram per square meter. Nah, kalau dia pakai metalis ya, kayak komposisinya yang kalau kita lihat di bawah itu, misalnya yang kedua, ada yang pakai metalis nggak di sini? Nah, itu ada PET ya. Nomor 3 dari bawah, PET, adhesif, matte PE ya. PET matte itu, PET matte 12 itu. Berarti dia kan pakai metalis tuh ya. Nah, di sini dia pasti masuk proses apa nih? Kalau ada PET, AD, matte PET. Dia masuk apa? Dry, kan ada Dry ya, dry laminating. Nah, di sini dry laminating tadi Bapak sebutkan penggunaan adhesifnya 1 sampai 8 ya. 1 sampai 8 GCM, gram per square meter. Nah, kenapa sampai ringnya terlalu banyak, terlalu tinggi ya? Kalau untuk extrude kan 0,3 sampai 0,5 gram per square meter ya. Tapi kalau di dry 1 sampai 8 yang umum dipakai ya. Nah, kalau menggunakan matte, ini kan ada metalis ya teman-teman ya. Kalau metalis ini sesungguhnya kita nggak perlu sampai menggunakan gramatur yang besar nih, sampai misalnya 5 atau 8 nggak. Kita cukup menggunakan 1,5 sampai 2 lah umum. Karena metalis sendiri itu kan gampang lepas ya. Kan teman pernah nyoba nggak kalau kopi itu kalau dibelah itu kan kadang-kadang gampang copot ya. Iya, Pak. Permen. Ya gampang lepas ya antara lapisannya ya. Karena memang metalis itu kan sifatnya itu alu yang diuapkan ya. Nah, dia kalau ketemu adhesif sesungguhnya nggak terlalu kuat. Bonding strength antara PET sama metalisnya itu nggak kuat sebenarnya. Jadi kita nggak perlu menggunakan adhesif yang terlalu banyak ya. Kenapa dia hanya cukup 1 sampai 1,5 gitu loh. Berbeda dengan minyak goreng misalnya kita Bapak ambil stream. Minyak goreng apa misalnya Bimoli yang ada di mana? Di supermarket. Itu kan ada yang 1 kilo, ada yang 2 liter ya. Ada yang 1 liter, 2 liter ya. Nah, itu dia perlu bonding yang kuat. Dia perlu adhesif yang banyak. Berarti kalau itu pecah misalnya ya, atau kita jatuh nih dari rak, dia akan pecah misalnya kalau adhesifnya terlalu sedikit atau bondingnya kurang kuat. Nah, dia membutuhkan biar antara, kalau minyak goreng itu apa komposisinya? Coba dilihat, minyak goreng komposisinya apa? Minyak goreng.
Ada nggak di sana minyak goreng? Nggak ada, Pak. Standing pot coba lihat. Standing pot, nugget, ada Ada Pak, standing pot. cooking oil Pak. Ya? Cooking oil kan Pak yang Bapak maksud? Iya. Cooking oil. Ada Pak. Apa? Pakai nilon, Pak. Nelen, terus? Ink, adhesif, LFDP. Oke, LLP ya. Nah, teman-teman kan bisa bayangin ya, kemasan minyak goreng, dia biasanya menggunakan nylon atau PET dengan LLDP. Semakin besar kemasannya, semakin tebal komposisi berikutnya LLDPI-nya ya. Kalau nilon sama lah, standar ya. Misalnya nilon 15, LLDPI-nya di situ berapa? 100. 100 ya. Sama, ada yang lain nggak? Ya. Biasanya semakin besar ya, misalnya 1 liter sama 2 liter, biasanya LLDPI-nya berbeda itu. Yang LLDP yang 2 liter itu lebih tebal. Nah, ini memang antara PET sama LLDPE ketika digabung ya, menggunakan dry, dia perlu adhesif yang lebih banyak ketika kita menggabungkan tadi kemasan kopi, misalnya PET sama CPP. Karena tadi ya, bonding PET sama CPP itu nggak perlu kuat. Karena metalisnya sendiri gampang lepas ya. Kalau di shop itu gampang lepas. Jadi kita cukup menggunakan 1 sampai 1,5 GSM lah. Tapi kalau untuk minyak goreng, itu rata-rata antara 3 sampai 3,5 gram per square meter ya. Karena memang dia butuh bonding yang kuat ya. Sampai sini teman-teman bisa bedain kapan kita perlu banyak menggunakan adhesif, kapan kita cukup sedikit menggunakan adhesif. Jadi tergantung komposisi kemasannya juga ya. Jadi nggak boleh terlalu boros juga. Misalnya kayak mie nih, noodle lid cup atau mie instan nih. Di sini kan ada macam-macam tuh ya. Di sini ada OPP ink adhesif menggunakan CPP matte ya, itu untuk yang luarnya. Tapi kalau untuk yang dalamnya itu kan ada nylon ink adhesif LED 40. Itu pasti beda ya pemakaian lemnya ya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Bapak saya mau nanya, yang cooking oil itu kan, yang kedua itu kan ada nylon, ADPET sama LLDPE itu Pak. Nah itu berarti masuknya 3 lapis ya Pak ya? Kan nylon di adhesif ke PET, tapi ke PET ke LLDPE-nya gimana Pak? Masih belum paham yang itu. Cooking oil. Jadi memang ada 2 sih. Ada kalau yang ada yang 3 lapis, ada yang 2 lapis sih. Ya. Kalau dia pakai nylon, PET, LDPE, itu berarti kan 3 lapis ya, ada 3 film ya. Benar ya, saudari? Iya Pak. Tapi ada juga yang cukup 2 tuh. Nylon, LLDPE ya. Benar? Iya Pak. Nah, biasanya itu dari 3 itu biasanya semakin besar ya, semakin besar kemasannya ya. Dia bisa menggunakan 3. Sebenarnya bisa 2 sih. Ada 2 cara sih. Bisa LLDPE yang kita tambah, bisa filmnya yang kita tambah. Kalau yang pertama itu ada nylon, ada PET, ada LLDPE. Ada yang kedua nylon, LLDPE. Itu berarti ada 2 sama 3 ya. Tergantung penggunaannya, saudari. Tapi umumnya Kalau misalkan nylon ke PET itu adhesif Pak di satunya kan. Nah, ya. Dari PET ke LDPE-nya itu tuh digimanain Pak biar jadi satu, karena kan dia beda film, beda lapisan gitu. Ya, tergantung teman-teman. Prosesnya dry atau extrude. Kalau misalkan kan ini nggak ada atau AC-nya ya Pak ya, ke PET ke LDPE. Kalau misalkan saya bisa bilang ini extrude karena sini LLDPE doang gitu Pak. Itu bisa nggak sih Pak? Atau justru saya salah? Ya, bisa. Jadi kalau untuk LLDPE itu bisa extrude, bisa dry ya. Cuman kalau tadi yang Bapak pernah bilang itu sebelumnya itu, kalau kodenya teman-teman untuk membedakan antara dia biji plastik, extrude atau dry, itu dari komposisi kemasan. Masih ingat nggak kemarin? Kalau dia berdiri sendiri, misalnya PE, polyethylene ya. Polyethylene itu umumnya biji plastik ya.
Tapi kalau dia ada LDPE atau LLDVE, nah itu biasanya berupa lembaran film. Berarti masuknya ke adesif juga ya Pak. Jadi nylon, adesif PET, adesif LLDPE gitu ya Pak ya Iya, urutannya Pak. iya. Oke, makasih Pak. Jadi teman-teman di dry itu untuk penggunaan material adesifnya memang agak lebih kompleks ya. Jadi teman-teman sini nanti akan ya belajar lah bagaimana kapan menggunakan berapa kemarin? Berapa gram per square meternya untuk adesif dry? 1 sampai 6. 6 sampai 6 yang mau dipakai ya. Nah, kalau extrude 0,3 sampai 0,5 ya. Di dry itu teman-teman misalnya kayak komposisi gula aren nih. Gula aren itu kan PET sama LDPE aja kan? Bener ya? Gula aren itu kira-kira bentuknya cair atau Ya, Pak. padat? Atau serbuk? Serbuk. Serbuk, Pak. Serbuk ya, bisa serbuk, bisa padat ya. Nah berbeda, yang buk sama yang cair ya. Minyak kan cair ya, benar ya. Kayak minyak goreng kan cooking oil itu cair ya. Atau misal deterjen nih, deterjen Rinso cair atau Multo ya, pewangi-pewangi itu kan cair semua ya. Nah ini memang harusnya di material nih. Nanti teman-teman akan belajar di material bahan baku antara bahan baku LLDPE-nya ya. Misalnya untuk yang cair sama yang serbuk itu beda kodenya ya. Plastik, biji plastiknya berbeda ya. Kalau di packaging itu dikasih kode C8, C4, C6 ya. Ada C4, C8, C6 ya. Bedanya kalau untuk cair sama untuk padat atau untuk serbuk itu beda yang digunakan teman-teman. Nggak boleh sama. Misalnya teman-teman bikin minyak goreng nih, kemasan minyak goreng. Teman-teman menggunakan C4 misalnya. Nah, C4 ini dia nggak akan bisa menahan isi produk karena bentuknya cair. Dia akan rembes, pasti akan bocor. Ya. Nah, dia minimal harus menggunakan C8 ya. Di rantai plastiknya itu ya dan itu ya. Kalau kita pakai itu dia tahan untuk teman nanti akan belajar tersendiri di bahan baku hanya gambar secara umum aja. Apa ada istilah untuk bentuknya cair, bentuknya padat menggunakan simpat lah. Lihat nih, gula aren itu kan padat ya, kita menggunakan LLP. Menggunakan padat itu lebih murah. Deterjen nih, yang cair itu lebih mahal. Kita hanya bicara tentang produknya aja ya. Misalnya sini gula aren. Kira-kira kalau menurut teman-teman, kita akan menggunakan tadi ya, simpan terus adesifnya kira-kira yang digunakan kita pakai kalau kopi per square meter. Kalau setengah gram ya, digunakan. Nah, kira-kira kalau untuk ya atau yang kayak juga atau kosmetik gitu. Kira-kira teman-teman akan menggunakan berapa standar per square meternya? Ada yang bisa? Ardi kira-kira berapa Ardi? Kalau menurut Ardi? Tadi kan bedanya udah Bapak jelaskan tuh. Yang lemah, yang gampang sobek, yang perlu kuat kan kriterianya semakin produknya perlu kuat bondi, semakin banyak adesif yang kita gunakan.
Ya kalau untuk gula aren mungkin ya dua tengah-tengah lah dia. Karena memang dia nggak perlu terlalu kuat, perlu juga terlalu ya. Beda kan kayak kenapa? Suara Bapak putus-putus Pak dari tadi Pak. Putus-putus sekarang kedengeran? Iya Pak, putus-putus Pak. Dari tadi saya kira saya yang nge-lag tapi ternyata yang lain juga gitu jadi. Sekarang kedengeran nggak? Kedengeran Pak. Kedengeran Pak, jelas Pak. Cukup jelas ya. Perlu diulang nggak? Tapi intinya sama sih. Yang untuk menggunakan bonding yang nggak kita perlu kuat antara lapisan pertama sama lapisan kedua kayak produk kopi ya. Itu kan tadi kita menggunakan berapa gram per square meternya yang Bapak kasih contoh untuk kopi? 1 sampai 2. 1 sampai 1,5 lah ya. Sampai 2 ya. Nah, kalau untuk yang minyak goreng tadi berapa? 3 sampai 5 ya? Ya, 3 lah, minimal 3 lah. 3 sampai tergantung besarnya apa kemasannya juga ya. Nah, kalau untuk gula aren dia ada di tengah-tengah nih, nggak perlu terlalu kuat juga nggak boleh terlalu lemah juga ya. Kan beda. Dia kita sebut antara 2 sampai 2,5 gram lah per square meter ya. Nah, nanti itu memang ditentukan penggunaannya itu dari R&D biasanya ya. Berdasarkan uji coba lah. Banyak dengan mesin yang teman-teman punya, dengan komposisi produk, dengan ukurannya berapa, nanti ditetapkan berapa gram per square meternya. Tapi yang umum dipakai yang Bapak ketahui selama berdasarkan pengalaman Bapak seperti itu ya. Kalau untuk yang metalis itu nggak perlu terlalu berat ya, nggak terlalu besar adhesif yang digunakan. Kalau untuk yang middle nih kayak yang bentuk isinya tergantung isinya juga nih, kayak bubuk ya, serbuk gitu. Nah itu cukup 2 sampai 2,5 ya. Tapi kalau untuk minyak bisa di atas 3 lah minimal. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Bapak berarti kekuatan untuk bondingnya itu tuh dilihat dari isi produknya. Jadi kalau misalkan dia cair, tuh berarti harus yang kencang bondingnya. Tapi kalau misalkan yang bubuk atau yang kayak padatan gitu, jadi nggak apa-apa meskipun bondingnya kecil gitu Pak. Enggak juga seperti itu. Kalau untuk produknya, itu kan tadi ada Bapak sebutkan C8, C6 ya. Untuk penggunaan dari C8, C4, C6 tuh ya. Untuk plastiknya sendiri memang dia udah bisa menahan rembesan dari produknya. Kalau C8 itu untuk cair ya. Terus kalau untuk yang padatan cukup menggunakan C4. Nah, tentang penggunaan adhesifnya, memang bonding itu semuanya harus kuat sesungguhnya ya. Mau untuk produk apa? Metalis, mau cukup LDPI biasa yang bentuknya padatan atau serbuk maupun yang cair. Bonding harus kuat ya. Cuman kan kalau kita nggak boleh juga overspec nih kayak kopi. Karena produk komposisi dari filmnya sendiri metalis itu kan lemah ya. Kalau kena adhesif dia metalisnya akan copot. Jadi kita nggak perlu menggunakan adhesif yang cukup banyak. Cukup tadi kita sebut 1 sampai 1,5 gram per meter square ya. Nah, tapi kalau untuk yang kayak minyak ya, memang selain bondingnya kuat, memang biasanya bahannya tebal ya. Bahan untuk LLDPI-nya biasanya tidak 80 sampai 100 mikron ketebalannya itu. Semakin tebal bahan biasanya semakin banyak adhesif yang kita gunakan ya. Sampai sini cukup jelas, respon dari? Jelas Pak. Terus kalau yang C8 itu tadi berarti menyimbolkan itu tuh kalau adhesifnya itu harus 8 gram gitu ya Pak? Enggak juga. C8 misalnya kemasannya apa nih? Misalnya bukan minyak goreng lah, atau kemasan kalau obat batuk pernah minum koming nggak? Atau apa tuh? Antangin, pernah minum antangin? Iya Pak, pernah Pak. Minum antangin ya. Kalau nggak salah komposisi antangin tuh ya PET, PE, ALU, LDPI ya. Nah kemasannya kan kecil tuh ya. Paling berapa kali berapa ya? Paling sekitar 10 kali 5 cm lah ya. Nah biasanya LDPI-nya juga tipis itu, nggak mungkin sampai
100, dia paling sekitar 40 atau 45 mikron untuk sealing layernya. Nah, itu dia nggak perlu adhesif yang banyak. Mungkin kalau 3 juga kebanyakan paling. Karena memang itu dipengaruhi juga dari ketebalan dari bahan material. Sama-sama cair kan, antangin cair juga kan produknya, bahkan lebih keras dibandingkan minyak goreng. Karena dia ada aroma mint biasanya kan, antangin itu ada kayak semacam, bukan alkohol ya. Ada alkohol nggak sih kalau minyak obat batuk itu? Harusnya nggak ada. Nggak ada sih, Pak. Mungkin effervescent-nya kali ya. Ya. Dia sesungguhnya dia lebih keras dari minyak goreng ya. Tapi dia nggak perlu adhesif yang banyak karena memang keukuran dari kemasannya kecil. Paham nggak sampai sini? Baik, Pak. Paham, Pak. Makasih, Pak. Ya. Ada yang lain mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan lagi nggak? Nah, kalau tidak, kita akan coba menghitung penggunaan adhesif atau angkor coating di gula aren ya. Teman-teman tinggal menambahkan. Ya, nanti harganya Bapak kasih. Kan teman-teman udah menghitung bahan ya, udah sampai solvent, tinta ya. Nah, di sini untuk adhesif, tadi rumusnya 0,3 sampai 0,5, kalau untuk extrude 1 sampai 6 kita menggunakan untuk dry. Nah, 1 sampai 6 ini teman-teman harus bisa baca nih, kira-kira kapan kita menggunakan 1, kapan menggunakan 6 ya. Sampai sini ada pertanyaan? Apa nanti yang si angkor coatnya itu dikaliinnya sama lebar bahannya Pak ya? Iya, rumusnya hampir sama kayak menghitung tinta ya. Ya. Kali lebar guna adhesif atau angkor coatnya. Kayak gula kita menggunakan berapa di sini? Bapak maaf Pak, tadi yang rumusnya Patah-patah, Pak. Pak. Putus-putus. Iya Pak, yang bagian rumusnya Pak. Yang kali lebar. Putus-putus Pak, nggak ada suaranya. Nggak ada suara. Jaringannya kurang bagus kali ya. Halo? Jelas nggak? Jelas, Pak. Iya. Muncul, Pak. Rumusnya kayak menghitung tinta ya. Panjang kali lebar. Panjang kali lebar. Kali. Prosesnya apa? Extrude atau dry. Ya. Teman-teman tinggal langsung masukkan di sini. Masukkan angka misalnya berapa? 0,3 gram misalnya. Untuk extrude. Atau untuk dry. Kayak produk gula aren kita menggunakan misalnya 2 gram. Teman-teman masukkan angkanya 2 gram di sini. Ya. Tapi dia per square meter, ingat ya. Jangan lupa. Per square meter. Udah dicatat? Halo? Kedengaran nggak suara Bapak? Kedengeran, Pak. Oke ya, itu untuk rumus adhesif. Untuk solventnya, solvent ya sama dengan penggunaan tinta. Jadi total berat adhesif ya atau berat angkor coat. Nah, cuman presentasi ini lebih besar dibandingkan kalau untuk tinta ya. Kalau untuk adhesif tinggal total berat adhesif atau berat angkor coat dikali 25 sampai 50% ya. Nanti Bapak jelasin tentang penggunaan kalau ketemu offline ya. Kenapa 25 sampai 50% ya. Sudah dicatat rumusnya? Maaf, Pak. Tadi apa aja ya, Pak? Ketinggalan. Yang mana nih? Kalau untuk adhesif angkor coatnya udah jelas, Saung? Halo, Saung? Udah, Pak. Nah, kalau untuk
yang kedua, kan di adesif atau angkor coat itu kan kita menggunakan solvent juga, pengencer juga ya. Nah, di sini sama menghitung kayak tinta, total berat adesif angkor coat yang digunakan ya, kita kali dengan 25 atau 50%. 25 sampai 50% untuk solvent. Kita pakai yang rendah aja dulu lah. Kita pakai gunakan 25% lah. Untuk standar perhitungan gula aren ya. Kita menggunakan 25%. Cukup jelas? Jelas Pak, jelas. Oke. Sekarang teman-teman coba masukkan rumusnya untuk perhitungan adesifnya. Ini Bapak kasih harganya. Harga untuk untuk adesif ya 3,7 ya. Cukup mahal ya adesif. $37 per kilo ya. Per kilonya. Kalau untuk solvent sama. Nah, kemarin berapa solvent? Yang Bapak kasih kemarin berapa solvent harganya? 1,1. Nah, harga sama ya. Coba teman-teman masukkan angkanya. Udah dihitung ya. Berapa kalau kita udah masukkan adesif, kita masukkan solventnya untuk solvent adesif sama solvent, itu harga per piece kemasannya di berapa? Ya, silakan masuk. Dihitung Pak, ya. mau nanya Pak. Ya. Ini untuk adesif ini mau berapa gram Pak? Mau sepakat berapa gram teman-teman? Tadi kurang lebih 2 sampai 2,5 gram ya. Kalau untuk yang middle lah. Anggap aja 2,5 gram lah. Oke Pak. Gimana? 2,5 gram ya? Oke Pak. Ya. Oke. Yang kurang jelas boleh bertanya ya. Sih Pak mau tanya kalau harga adesifnya berapa per kilo? Oke. Harga adesifnya tadi ada bawa sampai berapa tadi? 3,7. Adesif 3,7. Baik, makasih. Solventnya tadi 1,1 ya.
Ada yang udah selesai? Ada yang udah selesai? Udah, Pak. Hasilnya Berapa? 114, Pak. Berapa? 114. 114. Oke. Materi berapa? Sama, Pak. 114, Oke. Koma something lah ya belakangnya ya. Oke, sampai sini Ardi berapa Ardi dapatnya? 115. 115. Oke, nanti kita lihat perbedaannya di mana. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan yang lain teman-teman? Cukup bisa mengikuti nggak? Nah, ini kita udah masukin semua komponen biaya ya. Di Gola Aren tuh berarti komponen biayanya kita udah masukin semua. Dari PET, LDPE, tinta, solvent, ya, adesif, tolpennya juga kita udah masukin. Itu udah masuk semua berarti untuk komponen biaya gula aren. Nah, didapat kurang lebih 114 sampai 115 rupiah per piece kemasan ya. Kalau kita udah masukkan semuanya itu. Itu baru biaya bahan ya. Baru biaya bahan baku. Sampai sini ada yang mau ditanyakan nggak? Cukup jelas atau gimana? Cukup jelas? Atau ada masih bingung?
Jadi teman-teman harus bisa menghitung pemakaian bahan dulu ya. Ya, pemakaian bahan itu yang paling penting itu nanti di meter lari sama lebar bahan ya. Kalau rumus-rumusnya sebenarnya simple sih ya. Jadi teman-teman harus tahu menentukan meter lari sama lebar bahan. Terus harus bisa menentukan urutan prosesnya. Masuk ke mana nih? Masuk ke extrude atau masuk ke dry. Nah, di situ juga akan ada yang agak rumit itu di lebar bahan di situ ya. Kalau yang lainnya lebih simpel lah kalau menurut Bapak untuk menghitung tinta, solvent lebih gampang sih. Oke ya. Itu diselesaikan teman-teman ya. Dituntas kalau yang udah selesai dituntaskan nanti ditulis di kertas double folio nanti Bapak kalau kita offline Bapak minta tuh hard copy-nya. Nah, sekarang kita coba lagi dengan soal berikut ya. Ini teman-teman ditulis juga sama ya di double folio ya. Nanti hard copy-nya Bapak ambil. Ini coba Bapak share ke teman-teman. Soalnya ntar dibaca dulu. Coba kalau soalnya yang mulai agak rumit nih, teman-teman bisa analisa nggak gitu? Udah masuk belum soalnya? Sudah, Pak. Udah ya. Ini secara desain logohan ini lebih simpel ya, tapi dari sisi pemakaian bahan lebih kompleks ya dibandingkan kayak gula aren. Nah, coba teman-teman dibaca dulu. Ada pertanyaan nggak dari soal tersebut? Dibaca? Ada yang mau ditanyakan tidak? Dari soal tersebut? Kayak apa sih? Nah, center seal. Bentuk kemasannya. Kantong ya. Itu kan ada gambarnya kan? Ya. Bentuk kan center seal ya. Oh iya, udah Pak, udah. Cuma satu. Secara desain dia lebih simple ya. Secara komposisi material dia lebih baik. Ada berapa film kalau teman baca di situ? Ada berapa komposisinya? Ada berapa lapis? Ada 5, Pak. 5, oke. Nah, dari 5 itu kan kalau teman-teman udah tahu ini menghitung apa? Bikin layout posisi ini urutan prosesnya apa aja? Masuk ke tahapan prosesnya, masuk tahapan proses mana nih? Nah, itu harus mulai dilatih ya. Nah, salah satunya kita coba dengan latihan soal ini. Teman-teman bisa baca nggak nih? Dia masuk ke proses mana nih? Setelah printing, dia akan masuk ke proses mana?
Extrude atau dry? Dry ya? Dry. Apa sama apa tuh? PET sama lithopaper. PET sama lithopaper. Oke, setelah dry, Extrude PE. extrude PE sama aluminium aluminium foil ya. Setelah itu masuk ke mana? dry lagi, Pak. Dry lagi. Kenapa Ardi bisa mutusin dry itu? Karena yang terakhir itu lapisannya LLDPE. Oke, kalau dia PE, pakai extrude. oke, itu ya. Yang penting teman-teman mulai bisa baca ya. Kapan itu dry, kapan itu extrude ya. Ada pertanyaan lagi? Ya, kalau tidak ada yang bertanyakan, silakan dikerjakan ya. Silakan Ya, dikerjakan. Pak, mau nanya lagi, Pak. Ya. Ini kalau poson kayak gini dicetaknya tuh di PET-nya atau di lithopaper-nya, Pak? Biasa di filmnya. Lithopaper-nya biasa polos. Jadi yang dicetak di PE-nya ya. Ada lagi? Oke, Pak. Isi kemnya itu bubuk ya. Ini logo Hanto coklat ya. Coklat putih untuk logo kemasan logo Han itu buat kue-kue gitu mah. Jadi serbuk bentuknya ya, isi yang dikemas itu. Kalau tidak, silakan kerjakan ya. Waktu sekarang jam 9.16. 9.16 kira-kira cukup nggak habis jam 11 waktunya? Gimana teman-teman? 2 jam cukup nggak? Setelah ini ada pelajaran lain nggak? Setelah Bapak? Halo? Ada pelajaran lain nggak setelah ini? Ada Pak Zul, Pak. Pak Zul jam? Jam 11, Pak. Jam 11 ya. Di online juga? Iya, Pak. Oke. Oke ya, semampunya dikerjakan ya. Dikerjakan semampunya. Dan sampai jam 11 ya, sampai jam 11 dikerjakan, nanti di email ke Bapak ya. Bapak pengen lihat sih yang mana yang udah selesai, yang mana yang belum ya. Berarti kita butuh kurang lebih 2 jam lah ya. 2 jam. Ada pertanyaan lagi? Baik, Pak. Nanti Ya, di email. emailnya dikirim ke Bapak, maksudnya email Bapaknya mungkin bisa ditaruh di WA gitu, Pak. Oke, ya. Nanti Bapak share email Bapak ya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan cukup dari Bapak ya. Nanti di email ke Bapak hasil latihan teman-teman di-share ke Bapak. Terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.